Selamat siang Bu. Siang Bu. Nggih, perkenalkan nggih, saya Bidan Risma ya Bu ya. Saya nanti mau menjelaskan tentang ruang pokok nih. Tapi ya ini ya dengan Ibu ini dengan Ibu I ya? Ini anaknya namanya siapa Bu ini? Anak Angge, anak Angge. Ini umur 14 bulan ya ini ya? Oh iya, ini mengalami peradangan dia berwarna merah di sekitar pokok dan dapat bercak putih dia ini di mukosa mulut. Banyak sekali ya? Oh iya, ini tadi sesuai pemeriksaan ini normal ya, suhu normal, itu normal semua ibu ya. Ini nanti akan saya jelaskan ya Bu, ya kira-kira 10 menitan sampai 15 menit. Kira-kira Ibu bersedia? Ini nanti saya langsung mau menjelaskan saja ya. Tapi sebentar dulu ya Bu, saya cuci tangan dulu. Ya, ini langsung saja ya Bun. Saya akan menjelaskan tentang ruang pokok ya Bun ya. Ruang pokok itu adalah peradangan ya, peradangan pada kulit ini ya, pada kulit yang terjadi di area pokok gitu ya. Hampir sebagian besar nih bayi biasanya berpengaruh masalahnya tersebut ya. Biasanya sok alergi, kadang pempes atau apa gitu ya. Ini. Terus kemudian ruang pokok itu pada umumnya dialami bayi berusia 4 sampai 15 bulan Bun. Gitu. Penyebabnya itu kebersihan yang tidak terjaga. Terus sering buang air, soalnya kan nggak cepat diganti itu nggih. Kemudian bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Terus kemudian tanda-tanda diabetes itu ya Bu, atau tadi ya ruang pokok itu tadi yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena pokok Bu, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan itu Bu, rasa merah-merah itu ya. Kemudian tata laksananya itu gantilah popok yang basah sering mungkin, misalkan ngompol gitu langsung diganti gitu ya Bun. Hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Kadang nanti kan itu biasanya ada sing alkoholnya ya, nanti kalau malah iritasi itu. Gunakan air aja Bun, air bersih untuk membersihkan area popok ya, setiap kali mengganti popok itu. Kemudian langsung dibilas ya, tanpa perlu digosok. Jadi nggak usah digosok-gosok nih, dibersihkan gitu aja sih. Kemudian keringkan ya, kemudian dikeringkan, menepuk kulitnya nggih. Jadi ditekuk-tekuk gitu Bun, jangan digosok nanti malah saya tambah merah gitu. Terus jangan pakai itu Bu, popok yang terlalu kencang, jadi rada kendor makanya itu. Terus gunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popoknya gitu. Dikasih baby oil atau lotion sing ada kan di toko-toko biasanya sudah ada ya. Kemudian untuk pencegahannya ya Bun, pencegahannya itu bisa pilih jenis popok dari bahan-bahan yang menyerap keringat, kan sing alus material Bu. Sering ganti popok benda basah, menjaga kebersihan di sekitar pokok itu. Terus bila terjadi keluhan itu misalkan nggak sembuh-sembuh ya Bu, itu bisa langsung ke tenaga kesehatan. Itu mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu, penjelasan saya cukup kan? Lumayan paham. Oke. Kalau sudah nanti ini ya Bun, nanti saya lanjutkan ke yang GOM tadi ya, saya jelaskan sih GOM tadi. Karena kan anak itu tadi sama ada mukosa ya di mulut langsung aja ya Bu ya. Ya ada putih-putihnya lah, itu kayak jenis GOM. Itu pengertiannya nggih Bu, oral ras itu atau GOM tadi itu kondisi ini selaput lendir mulut biasanya biasanya mukosa dan lidah di daerah biasanya
di mulut gitu Bu, penuh nggih. Nggih, biasanya itu mukosa lidah ya, kadang-kadang di palatum, gusi nggih, disertai di lantai mulut nggih. Gitu. Gejalane itu tampak bercak putih Bu pada mulut, ada putih-putihnya itu seperti bekas susu ya, yang sulit dihilangkan gitu Pak. Tapi itu sebetulnya harus dibersihkan gitu jamur katanya. Kemudian bayi kadang-kadang menolak untuk minum air susu, untuk menyusu niku nggih, mukosa mulut mengelupas nggih. Kemudian kayak luka-luka nggih ngoten niku. Ada selaput mulut, bibir memutih menyerupai bukuan susu yang melekat. Bila dihilangkan dan kemudian berdarah atau merah kayak itu pakai kasa ya Bu yang membersihkan. Bila terjadi kronis itu malah terjadi lesi berbenjol kecil kadang biasanya ya. Menyerangkan sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak itu. Terus kemudian gejala yang muncul adalah suhu badan mencapai 40 derajat Celcius Bu, badan panas tinggi ngoten nggih. Terus tidak mau makan atau makan dimuntahkan biasanya gitu nggih, dimuntahkan, tidak mau susu botol nggih, bahkan ASI dan gelisah nggih. Itu bayi anak itu gelisah. Kemudian bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara psikis dia akan rewel, kayak ngecas terus Ibu. Terus upaya agar oral ras tidak terjadi pada bayi itu sebaiknya mencuci bersih botol, didot susu. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Iya, jadi ini kalau mau dipakai itu sebaiknya digodok ya, direbus. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong. Kempong itu loh Bu, kempong nggih. Karena selain dapat menyebabkan oral ras itu tadi juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Jadi nggih, bentuk rahangnya juga bisa mempengaruhi nggih. Jika bayi menetek atau menyusu ibunya untuk menghindari oral ras sebelum menyusu, sebaiknya putih susunya ibu itu dibersihkan terlebih dahulu nggih. Itu dibersihkan terlebih dahulu. Hendaknya selalu menjaga kebersihan nggih, intinya menjaga kebersihan ibu, puting susu ibu gitu nggih. Terus kemudian adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral ras jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut ya, mulut bayi, biar tidak terjadi gom itu tadi ya Bu. Kemudian cara perawatan pada bayi yaitu dengan cara mencuci tangannya itu dicuci dulu ya. Kemudian membersihkan terlebih dahulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang terlebih dibasahi dengan larutan garam Bun. Itu terus mengoleskan mulut dengan gentian violet yang warna biru-biru itu loh kalau dioleskan itu. Kemudian itu sekitar 0,25% dia 1 mili suspensi. Kemudian atau enggak diberi suspensi listatin gitu. Terus membuang kain habis dipakai. Jadi habis dipakai itu enggak boleh dipakai lagi ya, itu dibuang ya. Itu. Kemudian bila oral ras bertambah parah seperti mukosa kehilangan berdarah dan tampak merah, untuk segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Gitu. Ibu nggih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu dari penjelasan saya? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada yang saya yang ditanyakan, mungkin cukup sekian ya Bu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Ibu, sehat Ibu dan bayinya. Itu ya Bu, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama.